sekalian bahwa Gerwani tidak pernah melakukan tarian telanjang ketika peristiwa G30S terjadi. Stigma buruk terhadap organisasi wanita tersebut masih banyak dipercaya oleh sebagian besar masyarakat. Beberapa konten kreator bahkan masih membenarkan tuduhan-tuduhan kejam terhadap Gerwani tersebut sebagai fakta sejarah. Padahal faktanya Gerwani sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan terhadap organisasinya. Lantas mengapa Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia menjadi organisasi yang tertuduh? Nah, saya Sinta Bella akan memaparkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai organisasi ini. Tahukah kamu kalau ada sebuah tarian telanjang yang diduga dilakukan simpatisan PKI saat tragedi Malam Kelam 30 September 1965 di Lubang Buaya, tempat eksekusi 7 perwira militer Angkatan Darat. Tarian tersebut bernama Tarian Harum Bunga. Menurut berbagai sumber, Tarian Harum Bunga dilakukan oleh para Gerwani dengan iringan lagu Genjer-Genjer yang dipopulerkan oleh Bing Slamet dan Lilis Suryani pada tahun 1962. Tuduhan tersebut tidaklah berdasar karena tidak ada bukti yang benar-benar menyatakan bahwa Gerwani melakukan tarian telanjang dan menyayat-nyayati para jenderal seperti stigma yang selama ini telah dipercayai oleh banyak orang. John Rosa dalam bukunya menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan rekayasa absurd dari rezim Soeharto. Tahukah kamu kalau ada satu anggota Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani yang mengaku dipaksa menari di hadapan para jenderal sebelum dibunuh pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari? Sosok Gerwani yang hadir dan mengaku dipaksa menari tersebut adalah Fainah. Ia dan Jamilah beserta beberapa anggota Gerwani lainnya dipaksa menari di hadapan para jenderal sebelum dikubur di sumur tua Lubang Buaya. Tentunya kita bertanya-tanya, mengapa stigma tersebut atau rekayasa absurd tersebut bisa dipercaya oleh banyak masyarakat kita? Nah, hal tersebut dikarenakan setelah peristiwa G30S terjadi, tidak ada media massa yang boleh terbit kecuali Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Narasi dan foto-foto yang digunakan oleh koran Angkatan Bersenjata merupakan hasil dari rekayasa. Mereka menyebutkan bahwa Gerwani terlibat dalam pembunuhan para jenderal dan menari-nari telanjang di Lubang Buaya menggunakan foto hasil interogasi seorang pekerja seks komersial atau PSK yang bernama Jamilah dan 2 orang lainnya yang bernama Saina dan Umi. Ketiga orang tersebut merupakan korban dari kekerasan aparat militer. Mereka dihajar habis-habisan, dipaksa untuk telanjang, kemudian disuruh untuk menari-nari dalam telanjang. Setelah itu mereka dipaksa untuk mengaku sebagai anggota dari Gerwani, sehingga keadaan di mana Gerwani terlibat dalam peristiwa pembunuhan para jenderal itu tampak nyata. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak seperti penderitaan rakyat. Saya rasa sesudah propaganda Goebbels di dalam Perang Dunia Kedua tentang orang Yahudi, propaganda terhadap Gerwani adalah yang mungkin lebih efektif lagi karena mungkin 50 tahun sesudah itu yang terjadi, orang yang masih percaya itu. Sampai sekarang pun Gerwani punya nama jelek. Kamu Gerwani ya? Bukan. Yang ikut nari genjer-genjer, tari telanjang apa itu kan saya nggak merasa, orang saya nggak kemana-mana di rumah. Mau diperiksa ada capnya nggak di dalam? Nggak ada, saya bukan Gerwani ya. Itu saat kita tidak mengakui, kita dipaksa harus mengakui. Ya itu pasti kita dipukul itu di situ. Ada label yang diberikan ke saya sebagai anak PKI dan Gerwani. Anaknya orang Gerwani itu kan lebih rendah daripada seorang pelacur. Saya merangkum
Namun dari beberapa sumber yang membahas mengenai para perempuan yang hadir di lubang buaya ketika peristiwa G30S berlangsung. Pertama, Gerwani diminta menjadi sukarelawan untuk menyediakan dapur umum di seluruh ibu kota dengan menyiapkan makan dan minum bagi para jenderal dan juga sukarelawan. Namun, dapur umum ini tidak terrealisasi karena hanya sekitar 70 perempuan yang hadir pada saat itu. Yang kedua, ternyata tidak semua perempuan yang hadir di lubang buaya itu karena alasan menjadi sukarelawan dapur umum. Berdasarkan wawancara pada tahun 1980-an, banyak dari perempuan tersebut yang hadir karena diminta oleh Komite PKI Jakarta Raya untuk datang ke lubang buaya agar ikut dalam kampanye Ganyang Malaysia. Mereka ini tidak hanya berasal dari organisasi Gerwani, namun ada juga yang berasal dari organisasi pemuda rakyat, organisasi SOPSI yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan BTI yaitu Barisan Tani Indonesia, serta istri dari para pengawal istana. Terakhir, ada kesaksian dari seorang sukarelawati dari anggota pemuda rakyat. Beliau menyampaikan bahwa beliau dan rekan-rekannya sudah terbiasa untuk ikut latihan di Kora dan juga latihan di Cipete, sehingga ketika mereka disuruh untuk datang ke lubang buaya, mereka datang tanpa prasangka apapun. Nah, sukarelawati ini pun melihat bagaimana tentara membunuh para jenderal. Nah, karena kejadian tersebut pula beliau ditangkap, kemudian diinterogasi dengan cara dipukuli, dipaksa untuk telanjang, kemudian dipaksa untuk menari-nari, sehingga para tentara yang melakukan interogasi dapat memfoto mereka dan juga menyebarkannya. Selama orang Indonesia tetap pikir bahwa Gerwani salah, gerakan perempuan juga tidak bisa tumbuh. Karena setiap aktivis perempuan sekarang, kalau terlalu aktif ya, dan mereka menuntut hak-hak mereka yang sebenarnya perempuan Indonesia sudah ada di dalam konstitusinya, langsung dicap Gerwani baru.